Jadi sebelum video ini mulai, aku cuma mau bilang bahwa video ini direkam tanggal 28 bulan September tahun lalu, 2019. Nah, waktu itu aku pertama kali naruh kamera di helmku. Waktu itu juga aku belum tahu ternyata kalau mau nge-vlog itu harus pakai mikrofon kan. Maksudnya tahu tapi nggak tahu kayak gimana caranya, dan yang itulah pokoknya. Jadi di sini aku pakai mikrofon GoPro ya. Jadi kalau kena angin gitu kan bakal nggak kedengaran juga suara. Jadi ini aku nggak terlalu banyak ngomong. Kayaknya nggak ngomong juga deh di vlognya ini. Jadi sekarang aku bakal kayak dubbing gitu biar ada cerita dikit tentang video ini. Jadi di video ini aku lagi touring sama grup papaku ke Bondowoso. Lumayan seru juga cerita-ceritanya dan perjalanannya. Dan situ juga pertama kali aku touring naik motor Honda Africa Twin. Nah, jadi sekarang kita langsung aja mulai videonya. By the way, sebelum video ini mulai, jangan lupa like video ini dan follow Instagram aku @kasamasa. Ada di sini namanya Kasamasa gitu. Ntar di follow aja di Instagramnya. Di description juga ada. Yaudah, yuk kita mulai ya. Oh ya, jadi di first clip ini yang kalian lihat sekarang, aku lagi pakai glove tangan. Itu jam 5 pas. Itu kita lagi siap-siap mau berangkat. Nah ini sekarang, jadi sebelum berangkat kita mau ke showroom dulu, mau sembayang biar aman di jalannya. Terus mau ngambil barang juga di showroom, beberapa yang ketinggalan. Perjalanannya lumayan cepet juga, soalnya jalan sepi kan, jam 5 pagi. Oh ya, di sini juga aku connect sana sama papaku, jadi bisa kita ngomong gitu kalau ada masalah atau apalah. Terus habis dari showroom kita ngumpul ke KFC Keboiwa sama yang lain. Terus kita mulai berangkat jam 6 pas udah berangkat dari KFC. Terus udah nggak tahu di mana, Tabanan kalau nggak salah. Pokoknya area ke Gilimanuk lah pokoknya. Jalanan lumayan serem juga, banyak truk. Kayak ini loh, jalan-jalan kayak gini serem. Lihat tuh rombongannya banyak kali. Nah, ini kita udah nyampe di Rambut Siwi. Kita mau sembahyang dulu biar selamat di jalan, dan perjalanan pulang juga selamat. Kita sembahyang dulu sama yang lain. Jadi kita parkir. Oh ya, di Rambut Siwi kita juga makan di warung, kayak terkenal deh warung itu, banyak orang tahu juga kalau sering-sering touring keluar Jawa, keluar Bali. Orangnya lumayan enak juga, kita makan, minum, istirahat sebentar. Nah, ini kita lanjutin perjalanan lagi ke arah pelabuhan di Gilimanuk. Nah, ini bahaya banget nih. Tapi gara-gara kita ikutin rombongan, mau gimana lagi guys? Jangan dihujat ya. Ini jalan lurusnya Gilimanuk nih yang terkenal, yang banyak orang tahu. Ini di mana orang-orang sering ngebut nih juga. Tapi katanya banyak monyet juga, jadi harus hati-hati. Terus waspada banget guys. Tuh. Salih. Gas. 177. Lumayan. Oh ya, ini juga by the way, 160. Ini juga by the way, setelah 2 hari aku dapet SIM sama KTP guys, jadi langsung habis dapet SIM sama KTP langsung touring. Oh, ini keren nih. Daun-daun itu keren banget.
setelah nyampe pelabuhan mau registrasi dulu sama yang lain. Ini kita ambil tiketnya dulu. Terus di sini kita kumpul sama yang lain, istirahat bentar juga. Ya masih istirahat lah, masih nyantai-nyantai dulu sambil nunggu kapalnya kita bisa naik. Terus kalian bisa lihat di sini rombongannya banyak sekali ya. Kalau nggak salah kurang lebih itu 20 lebih orang, 22, 21 sama grup Void Bali. Kalau yang kalian tahu versus Owner Indonesia, tapi nggak versus semua sih motor-motornya. Lebih campur sekarang. Oh ini aku bentuk foto. Nah, ini kita udah naik kapal. Ternyata nggak terlalu ramai juga ya. Kebanyakan motor, soalnya kita aja sih sama beberapa mobil juga. Terus kita jadi selama di kapal tuh cuma diem di atas main HP gitu ya. Terus tiba-tiba pusing, stop main HP, liatin alam gitu, foto-foto juga. Nah terus nih kita keluar dari ferry. Aku rasain enak banget ya sumpah. Kayak saking lamanya di ferry 2 jaman lebih, karena tau ferry ngapain muter-muternya kerjaannya. Enak kali lihat awan kayak gini, lihat tuh. Terus udah keluar, terus lewat jalan apalah nih, pokoknya jalannya lumayan enak juga. Jalannya baru diperbaikin, dihalusin, tapi nggak terlalu halus juga karena masih kayak aspal yang baru jadi gitu loh, kurang rapi gitu. Terus kalau kalian bawa motor sport sini enak banget, nikung-nikungnya bisa 100 lebih tuh. Nih lihat nih yang jalan-jalan kayak gini nih, enak banget. Terus kita udah nyampe lebih ke desa-desanya. Aku gak tau di mana nih sumpah. Oh ya, sebelum ini kita juga ada makan di salah satu tempat makan di mana gitu. Sebelum masuk ke area dalam ini. Terus sempat tidur juga aku selama 2 jam. Selama 30 menit masalah. Ini udah masukin area apa kan, dan nggak tahu lah. Ntar kalian bisa lihat kok di teks ini, aku belum ngisi soalnya di rekaman ini ya, aku belum ngisi teks-teksnya. Ntar setelah itu ngisi. Terus ini jalan lumayan keren juga, jalannya ada pohon-pohon ke sebelah-sebelahnya. Terus lurus-lurusnya jalannya juga enak banget. Indah sekali. Kita ketemu kayak warga-warga gitu, nyapa-nyapa kita, nggak tahu kenapa, tapi seru banget. Jadi di jalan lurus tadi itu di belakang tuh kosong, tapi harusnya ada 2 orang kalau nggak salah, tapi mereka lambat banget. Terus tiba-tiba kayak aku takut tuh kan kalau ditinggal jauh tuh kan kayak masa sendiri gitu tuh. Jadi aku mulai ngebut juga, soalnya jalan yang depan. Terus ketemu sama mereka, akhirnya nemu jalan kayak gini deh, seru banget. Jalan nikung kayak gini, apalagi kalau naik motor sport. Waduh, ngidam semua itu. Ini udah serasa kayak di Eropa nih, kayak jalan-jalan Eropa. Lihat tuh gunung-gunungnya. Nah nih, belum. Mana ya? Maaf guys kalau lewatin jalur yang nggak putus-putus, jangan dihujat, tolong, maaf. Nih, satu gunung-gunungnya udah kayak di Eropa guys. Walaupun jalan indah seperti ini, kalian harus tetap fokus, jangan salfok sama pemandangannya. Apalagi kalau pemandangannya Yuk, aprikatin. Nah, di sini kita udah mau masukin area-area, katanya mau semi off-road gitu, tapi akhir-akhirnya ya coba lihat aja dah. Ini pertama kali aku touring ya, pertama kali banget naik motor Africa Twin, yang aku cuma pakai 2 kali atau 3 kali sebelum aku kesini. Terus ini jalannya lumayan rusak banget, lihat nih. Ini masih biasa aja, ini masih kayak pasir, nggak terlalu tebel.
sama batu-batu dikit. Sini juga aku belum pernah sama sekali apa namanya lewat jalan-jalan kayak gini. Habis itu kayak harus kontrol balance, harus kontrol speed, itu lah belum pernah sama sekali. Jadi kayak first time experience banget. Terus belajar juga sama yang lain gimana cara mereka lewat jalannya. Oh my god. Terus tangan juga udah mulai pegel tuh yang kalian bisa lihat. Jadi kita katanya mau ngeliatin gunung, itu pemandangan bagus banget dalam desa ini. Makanya kita ngelewatin rumah-rumah warga kayak gini juga. Terus tiba-tiba ada warga beraktivitas kayak main bola atau main volley kayaknya itu. Soalnya ada gawang gitu tinggi. Terus nyapa-nyapa warga dikit. Nah di sini kita udah mulai masukin rumah-rumah warga untuk keluar dari area ini biar bisa kita ke tempat yang gunung-gunung itu yang kayak di thumbnailnya itu. Nah ini kita udah keluar dari rumah-rumah warga. Ini kita kesini niatnya cuma mau masuk, habis keluar lagi. Jadi ini udah mulai ini kayak jam 4-an atau jam 5, kurang tahu. Makanya ntar ada lah jamnya pokoknya di sini di klip-klip ini ntar ada jamnya. Nah terus ini tiba-tiba ada kayak construction gitu, ada batu-batu banyak. Aku juga takut kan, ini pertama kali loh kayak gini. Nah 1000 cc, nggak serem apa tuh. Terus tuh ban juga dia tuh bannya nggak grip, dia tuh kayak slide tuh loh bannya. Jadi kayak motornya tuh ngikutin batunya, bukan malahan kita yang nginjak batunya ngarahin kita itu loh jadinya. Serem banget. Terus tangan udah mulai pegel juga soalnya megang, saking tegangnya megang apa nih, grip gas tuh kuat banget, terlalu di grip gitu. Terus jalan turunan batu-batu serem. Nah ini kita udah nyampe di mana sih? Antar adalah pokoknya. Ini ada ketemu anak kecil juga. Maunya tak suruh gas dikit kan motor, tapi atau kenapa nggak kepikiran. Sini ada kamera. Fotoan. Jadi tak suruh foto aja atau kenapa. Tapi mereka seneng banget kelihatannya lah tuh. 1, 2, 3. Tos dulu. Mereka happy banget gila. Oh KPLI Afedling Jampit ya kalau nggak salah tempat namanya. Terus nih kita mulai jalan lagi. Itu X-Max-nya gila tuh lo tuh. X-Max loh, kenceng banget. Ya emang sih gampangan, tapi kayak lucu aja liatnya. Oh ini pasirnya bener-bener tebal banget guys. Terus lihat tuh debunya. Apalagi yang sana ya, itunya nggak bisa kelihatan tuh jarak 2 meter, jarak 3 meter nggak bisa kelihatan sama sekali guys. Oh ada sapi. Tuh ada yang nyangkut. Terus, nah di situ aku hampir jatuh guys. Stangnya udah gini banget. Soalnya tuh kayak jalan turunan, habis naik lagi, jalan lobang gitu. Terus stangnya kayak prat gitu. Nah sudah berjatuh tuh gila, pasirnya tebal banget, sumpah. Terus ada yang jatuh, nggak tahu kenapa. Terus kayak beberapa partsnya dari motornya agak lepas dikit, jadi harus diikat pakai tali gitu. Ini bahasanya. Oh ya, ini kita sempat photoshoot dikit, terus ngomong-ngomong istirahat bentar, buat video juga.
Terus burnout juga yang kalian lihat tadi di foto-fotonya. Jadi kalau kalian mau keinginan traction control tuh harus mati, ABS harus mati. Jadi biar kalian tuh biar bisa kontrol motornya sendiri gitu loh, nggak motornya kontrol kalian. Terus nih gas dikit lah biar enak dikit, biar pernah. Nah mulai dari sini nih, tapi lihat tuh jalannya mulai tebel pasirnya, mulai susah juga. Apalagi dengan motor beratnya segini, dengan bodiku yang segini, gila. Jadi ini dalam satu hari ya guys, belum ada kita ke hotel atau apa, istirahatan sekali. Kita masih jalan di motor terus, cuman istirahat di tempat makan bentar doang. Nah ini aku mulai ragu nih. Ini pasirnya mulai tebal banget juga, dan aku mulai takut, nggak berani ke jalur lainnya. Jadi aku yaudah ngikutin aja jalannya, yang penting berdiri lah motornya. Nah situ aku kesalahan tuh. Gara-gara takut, jadi aku kayak ngikutin motornya itu loh. Motor mau kesini juga, aku sana aja. Tapi sebenarnya itu nggak boleh. Jadi harus kalian tuh harus yang lead motor gitu loh. Jadi kayak biar stabil, nggak ada goyang-goyang gitu. Dan speednya juga harus lebih kencang daripada yang ini. Nah tapi sini aku udah mulai kenceng juga, udah mulai 30-an, 28 dah. Nah, situ tuh hampir jatuh lagi. Gila serem banget. Oh my god. Lihat tuh pasirnya. Tapi tempatnya gila, bagus banget, keren banget tempatnya. Apalagi pas sunset nih habis ini, warnanya tuh gila, indah banget. Tuh mulai dah orange sunset gitu. Terus di sini pasirnya gila, tebel kali. Motor tuh ya kalau kalian ngerem dia tuh masih seret. Gimana aja kalau kalian naik motor di pantai gitu misalnya, di pasir-pasir ya tuh, coba deh. Gitu udah rasanya. Tapi pasirnya lebih halus aja. Soalnya kan pasirnya bukan pasir pantai gitu. Nah di sini kita berhenti dulu karena ada yang jatuh kalau nggak salah. Kalau ada yang jatuh? Ya ada yang jatuh di depan, jadi kita harus bantu. Tapi sunsetnya. Coba nggak mendung nih, bagus sunsetnya. Jadi seperti biasa ya, aku tuh supporter dia kalau ada yang apa-apa. Atau kenapa guys? Kopling udah masuk? Enggak. Udah. Naik dulu, nanti kita dorong itu. Ambil kiri ya. Nah ini akhirnya dia bisa jalan. Oke. Good. Catat Om Kian udah bantuin aku selama perjalanan ini juga. Hampir Tessa juga jatuh. Ya jaga jarak aja lah. Terus ini kita juga udah mulai jalan. Jalurnya serem banget. Apalagi dengan state of mind yang jelek gitu loh, nggak fresh. Soalnya kita udah nggak tahu di mana, udah mau malam juga, terus jalannya udah rusak tuh. Itu pun juga hampir jatuh. Mental aku belum siap untuk kayak ginian, jadi kayak jalan terpaksa banget tuh loh diuji nyali gitu. Terus pakai visor gelap, jalan debu. Masa. Udah mulai malam juga, nggak kelihatan apa-apa. Nah di sini nih. Lihat. Nah ini nih. Nah itu aku jatuh yang kedua tuh gara-gara batu ya guys, bukan gara-gara apa. Tapi ada batu di belakang gede banget, terus aku kesandung. Terus ini aku jatuh. Nah penyebab jatuhnya itu gara-gara
Kalau kalian lihat tadi ada kalau nggak salah, aku lagi buka kaca helm. Dari sini. Habis itu aku udah capek banget, udah mental aku udah jelek, kayak udah capek gitu lah, udah nggak kuat lagi. Gini. Terus tiba-tiba ada jalan kayak jalan turunan gitu, jalan kayak joglongan gitu loh. Nah di situ ada motorku tiba-tiba nggak balance. Aku dibawa sama motorku ke tengah-tengah di mana pasir itu tebal banget. Dongkrak. Nah di situ udah aku kayak gasnya kurang, jadi motornya melambat gitu, terus ban depannya mulai ke kanan. Yaudah aku kayak nggak bisa lagi. Udah ban depan ke kanan, aku mau gas tapi nggak bisa, jadi jatuh ke kiri. Dia patah mersurnya. Terus apa namanya, ini mersurnya patah juga. Tapi nggak tahu mercer asli atau nggak itu. Kayak stiker deh. Apalah pokoknya untuk tangan tuh patah yang di kiri. Oh ini loh sayang Jo. Iya, makanya kamu terlalu tengah. Ya. Jadi yang Quinjet tuh pasir yang tebal banget. Terus itu licin juga, motornya nggak bisa dikendalikan. Oh, thank you Om. Nah di sini juga dibantu sama Om Kian, thank you Om. Sekali lagi. Terus ini mau hidupin lampunya lagi biar terang. Afrika tuh memang berat guys, sumpah berat banget. Nah, jadi sebelum kita pindah ke klipnya ini, setelah klip itu GoPro ku mati karena baterainya udah habis kan. Kita lanjut perjalanan lagi, udah lanjut jalan, tiba-tiba kita ke arah gunung nih, atau kenapa kita naik gunung kayak bener-bener bukit gitu. Kita di sampingnya naik gitu, terus pas sampai sana semuanya berhenti kan. Jadi kayak, kenapa ini kok, ini juga udah malam kan, udah nggak kelihatan apa-apa lagi. Ternyata kita salah jalan guys, harusnya kita lewat jalan yang lain, tapi kita lewat jalan naik gunung tiba-tiba nggak tahu kenapa. Terus yang tahu jalan juga nggak tahu jalan, bingung juga kita. Ya udah, setelah dari naik gunung itu kita turun, terus papaku sempet jatuh juga, dibantu sama Om Kian juga. Jadi kita turun, kita lewat jalan yang tadi, lewat jalan yang dimana ada orang jatuh, habis kita bantuin itu. Nah kita jalannya situ lagi. Nah tapi pas jalan naikannya, gara-gara aku paling belakang, itu kan jadi banyak lewat tuh. Pasir itu kan saking banyak lewat, jadi pasir itu kayak didorong. Jadi pasir yang dangkal tuh di atas, bukan di bawah. Jadi orang-orang di bawah tuh kesusahan naik itu loh. Jadi kayak slip terus. Nah disitu udah aku mulai kesusahan banget. Saking aku nggak bisa naik dengan motor Afrika Twin ini, aku sempet kayak depresi gitu guys. Kayak udah nunduk gitu, udah kayak udah gak kuat lagi. Jadi kayak aku diam di motor, udah kayak gini sampai semuanya naik. Terus papaku tiba-tiba ke bawah, habis yang lain juga bantu naik motornya. Jadi aku turun dari motor, terus tiba-tiba ada nelpon, tapi nggak bisa keangkat karena sinyal udah jelek banget. Udah sampai ini loh sinyal apa, GPS. Jadi nggak tahu kita di mana lagi. Kecuali motor-motor yang ada GPS bisa lihat di mana kita itu. Habis itu aku jalan kaki ke atas instead of naik motor. Terus motor dibantu sama papa juga. Itu pun papa juga kesusahan, nggak segampang-gampangnya tinggal gas naik gitu ya. Itu harus punya kayak apa ya, pokoknya harus cepet, harus kayak balance gitu, kaki harus apalah. Susah banget pokoknya, aku nggak bisa dulu. Pengen sih lagi touring, pengen ngerasain gimana sih ngerasa bener jalan-jalan kayak gitu juga. Jadi setelah kita misah, kita kumpul sama semuanya di satu tempat nih gede banget. Terus nunggu-nunggu lain juga setelah jalan yang aneh itu. Terus kita juga istirahat bentar, minum-minum, terus kita berdoa juga karena kita udah bener-bener nggak tahu kita di mana. Kita lost banget, nggak ada yang punya HP juga, beberapa ada baterai HP juga udah mau mati. Pokoknya ribet banget. Akhir-akhirnya kita berdoa semua. Aku di belakang cuma kayak gini ngeliat ke bintang-bintangnya gila. Terus kita jalan. Nah tiba-tiba nggak tahu kenapa rombongannya ini, aku sama papaku sama yang lain beberapa motor itu beda jalur sama rombongan yang lagi satu ini. Nah rombongan satu ini kita nggak tahu di mana. Itu tempat tuh bener-bener gelap. Kayak gimana aja kalian di hutan-hutan yang ada lampunya, di situ lah kita. Pokoknya di Bondowoso itu gila. Terus jalannya juga pasir-pasir. Visorku ini lagi visor apa yang gelap banget, yang apa kan namanya nggak tahu lah, yang punya torch. Terus ini kita lanjutlah videonya. We are stuck out of nowhere and we don't know where to go. And Jadi ini kita putar balik. our captain is nowhere. And we are nowhere to be found. Nah, tolong kenapa aku ngomong pakai bahasa Inggris atau gak banget. Nah, terus di sini juga pas putar balik, aku lagi bengong atau kenapa? Aku lihat ke kiri, terus tiba-tiba ada kayak lampu merah-merah kecil gitu dari jauh. Tapi banyak guys, jadi kayak merah-merah tuh berderet di belakang, berderet lagi merah-merah gitu. Terus nggak tahu kenapa, udah mulai capek juga, tapi mungkin kayak hayalan-hayalan yang nggak jelas gitu. Serem juga tempatnya. Cuma bisa berdoa dan sabar. Kita akhirnya putar balik. Terus untungnya pas kita putar balik itu aku udah mulai pasrah juga, udah mulai udah pada pelan-pelan terus jatuh terus. Oh ya, ngomong-ngomong juga, jadi selama perjalanan di tempat ini, di area pasir-pasir banyak ini, aku tuh
kalau nggak salah jatuh lebih dari 5 kali kalau nggak salah. Nggak parah-parah banget juga jatuh, tapi kayak gimana sih, kayak ngeselin gitu loh. Kayak tiba-tiba pas lagi jalannya motor jatuh tiba-tiba gara-gara pasir gitu ya. Terus harus naik, harus dibantuin sama orang gitu. Karena aku nggak bisa sendiri kan, motor juga berat banget. Terus jalan lagi bentar, ada belokan, ada pasir tebal, jatuh lagi. Ada pasir tebal, jatuh lagi. Setelah kita nggak tahu kemana ini, terus misah juga sama yang lain. Aku udah pasrah banget, udah pengen kayak udah gas aja pokoknya, nggak mungkin jatuh lagi. Soal banyak bilang itu kan kalau dicepetin dikit pasti jatuh, yang penting balance saya. Ya udah dari itu udah kayak mulai pasrah dah. Jadi aku gas saya. Terus aku mulai cepet juga, dan aku mulai paling depan kayak, wih kok paling depan ya, bangga banget. Waktu itu soalnya kayak paling depan ngebut gitu loh, yang lain di belakang. Padahal biasa ya, kalau kadang-kadang ngebut juga. Aku udah mulai bisa juga akhir-akhirnya, tapi nggak tahu lah, masih belajar juga. Nggak sombong ya, tapi kayak gimana sih, kayak proud loh akhirnya bisa setelah jatuh-jatuh beberapa kali. Nah terus kita udah arah balik dari tempat kehilangan itu, nggak tahu tiba-tiba kita ketemu gitu. Jadi kayak motor yang lain dari sini, tiba-tiba dari sini kayak papasan gitu tiba-tiba. Untung banget tuh kita berhenti dulu ngomong sama lain. Jadi kemana nih, kita satu rombongan ya, yang paling belakang siapa, yang depan siapa, yang tengah siapa, biar nyambung gitu loh, biar nggak ada yang hilang juga. Akhirnya setelah beberapa jam kita nggak ketemu jalan keluar di jalannya itu, ketemu jalan keluarnya sekitar jam 9.50 guys. Jam 6.20 kita di tempat gunung-gunung yang dimana aku foto-foto itu. Jadi kita 3 jam di area sana aja untuk nyari jalan keluar. Gila nggak sih? Dan itu pun tangan juga udah mulai capek banget, sumpah, nggak bohong. Terus setelah keluar dari jalan itu kita ke tempat istirahat dulu. Kita manasin badan, soalnya disitu udah dingin banget. Buktinya sampai ada api unggun kayak gitu. Untungnya aku pakai jaket yang tebel. Terus ngecas HP, makan, yang lain minum teh hangat biar badannya dingin, badannya panas. Setelah dari istirahat itu kita lanjut jalan lagi keluar dari area itu. Jadi di arah pulang ini yang PP, yang pulang pergi dalam satu hari itu cuma kita berempat. Aku, papaku, Om Kian, sama ada lagi satu. Nah, jadi kita ke Gilimanuk. Setelah dari sini kita langsung ke Gilimanuk. Terus kita udah di kapal. Nah di kapal tuh kita nyampe kapal kalau nggak salah jam 12-an. Nah terus kita ini klipnya udah di Gilimanuk. Klip terakhir ini kita udah di area Denpasar lah, udah mulai ke Badung gitu, jam 1.45. Jadi total itu kita perjalanan kurang lebih 1 hari. Aku nyampe rumah itu jam 4.10 kalau nggak salah dari perjalanan itu. Jadi gitulah perjalanan Bondowoso Bali dalam 1 hari. Gila sih, pertama kali banget touring sejauh itu dan secepat itu dalam 1 hari. Oh ya, cerita sedikit tentang perjalanan balik dari Gilimanuk ke Denpasar. Jadi sampai Gilimanuk, karena aku masih connect karena sama papaku nih. Jadi sampai turun dari Gilimanuk, kata papaku, aku nanya kayak, "Papi ini udah di Bali kita?" Terus papiku kayak, "Iya, udah di Bali." Tapi kan logically itu kayak nggak nyambung gitu loh. Aku tuh sadar kalau kita udah naik kapal, udah di Gilimanuk, udah turun dari Gilimanuk, dari kapal. Masa sih nggak nyadar kalau kita udah di Bali gitu loh. Jadi kayak udah capek banget dah. Aku sempat juga halusinasi kalau nggak salah. Pokoknya ada jalan tikungan gitu kan di Gilimanuk, di jalan Gilimanuk yang panjang itu, yang belok-belok kayak itu. Aku lihat kalau nggak salah kayak tiang listrik. Terus tiba-tiba kayak, loh kok tiang listriknya di tengah jalan sih? Terus aku kayak, jadi aku mulai ngerem. Ternyata tiang listriknya tuh kayak di pinggir jalan, tapi dari jauh itu kayak kelihatan di tengah jalan tuh. Jadi kayak udah mulai halusinasi banget. Itu pun aku udah nggak kuat, udah kayak yang penting gas lah udah. Ya pokoknya gitulah. Bondowoso Trip 2019. Sekian perjalanan aku waktu itu ke Bondowoso. Gila ngomongnya capek banget. Udah berapa nih? 20 lebih menit kayak ngomong. 30 menitan kayak ada juga. Thank you juga udah nonton walaupun video panjang gini. Kalau kalian mau lihat gimana cara aku ngedit foto yang barusan kalian lihat itu, comment down below. Kalau kalian mau lihat tutorialnya gimana atau nggak behind the scene gimana lah. Ntar aku kasih tahu kayak behind the scene photoshoot aku juga, cara ngedit aku juga. Dan jangan lupa follow Instagram aku @kasamayasa, di description juga ada linknya. Di sini juga ada nama aku atau di sini tau lah. Terus jangan lupa like video ini, comment down below, dan subscribe ke channel ini biar channel ini bisa gede juga, biar aku ada motivasi untuk upload. That's it from my point of view and see ya.